Oke, assalamualaikum. Hari ini kita mau rekomendasiin lagi kamera yang rekomendasi di tahun ini. Tapi sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, video sebelumnya gue delete dulu karena gue rasa gue pribadi juga pas syuting tuh ada terbawa emosi gitu ya. Sorry. Ini nggak sama ya, line up yang tadi sama yang sekarang nggak sama, ini beda. Dan sedikit disclaimer juga bahwa semua yang gue review ini sebagian besar udah gue pegang gitu. Dan sejauh ini di tahun kemarin gue lebih ke Canon, maksudnya gue lebih pegang Canon gitu dibanding yang Sony. 2 tahun ke belakang sebelumnya gue Sony banget gitu. Jadi ya sedikit adil lah, sekarang lebih gue tahu dua-duanya. Oke, yang pertama adalah Canon 600D. 600D ini adalah kamera yang gue pakai di konten vlog low budget gitu. Pakai kamera yang 3 jutaan dan mikrofon 300 ribuan. Itu cukup bagus hasilnya. 720p 60 fps, 1080p 30 fps ya, up to ya. Canon 600D sekarang dibanderol dengan harga 2 juta setengahan yang bekasnya, atau 3 juta, ada juga yang 2 juta sekian lah. Ini udah paling murah banget dan worth it, aman lah, cuman nggak bisa bikin slow mo untuk full HD. Nah, jadi kamera ini juga udah bisa flip screen, bisa kasih mikrofon, jadi ya cukup oke buat yang mau belajar kamera. Nice. Oke, next adalah Sony A5000, the one and only legend kamera yang gue punya ya, masih ada sampai sekarang. Sony A5000 itu bisa flip screen, fiturnya 1080p up to 30 fps. Nggak bisa bikin slow motion di 60 fps untuk kamera A5000. Sony A5000 harganya 2.800.000 yang second, udah sama gitu. Ada yang 2.900.000 juga, yang keurus mungkin lebih bagus lagi. Ada yang 3 jutaan sekitar segitu, 2,5 sampai 3,5-an ya. Tapi ada yang lebih dari ini, yaitu A5100. Kelebihannya dari A5100 tuh bisa 60 fps. Sony A5100 juga bisa touchscreen buat focusing, tapi A5000 nggak bisa. Jadi ya lo bisa pikirin lagi. Dan A5100 lebih mahal lagi, yaitu 3,5 juta sampai 4 jutaan. Itu karena dia bisa 60 fps dan ya bodinya juga lebih bagus lagi. Bentuknya kayak batu-batu halus lah, beda lah sama 5.000 gitu. Tidak ada mikrofon input, jadi ya lu bisa pikirin dulu itu sebelum membeli kamera ini. The next one is Canon EOS M3. Yaitu kamera yang gue pernah pegang juga, gue rasain, yaitu kameranya si Fadli ya, doi pakai Canon EOS M3. Dan Canon EOS M3 sekarang harganya sekitar 3.700.000 ya. Sekitar segituan, 3,5-an ya. Lu bisa dapetin mic input, flip screen, dan juga touchscreen buat focusing. Perbedaan harganya cuma sedikit. A5100 bisa touchscreen dan 60 fps. Next, Canon EOS M6 atau M6. Ya, di sini harganya sekarang udah 5.300.000-an, sekitar segitulah ya. Harganya cukup mahal juga, tapi worth it. Karena apa? Karena doi bisa 60 fps di 1080p, yang pasti flip screen juga, touch screen juga, ada microphone input. Ini all in one lah, package-nya cukup pas untuk vlogger one man band seperti gua. Di sini harganya sekarang udah 5,3-an, ya 5,5 lah. Lu bisa nabung lagi dari M3 untuk dapetin 60 fps dan juga fitur lainnya. Next adalah Sony A6100. Kenapa gua nggak rekomendasiin A6300, A6500 atau A6400? Karena si doi ini kamera yang paling worth it di harga yang segitu menurut gua. A6100 ini udah bisa 120 fps, bisa pakai mic, bisa flip screen. Dia udah full package sebagai si kamera Sony yang pada dasarnya jarang banget ngasih flip screen dan juga ngasih input mikrofon gitu. Kenapa kalau A6300 tuh menurut gue sekarang untuk dibeli terlalu mahal? Karena tidak punya flip screen ya doi ya. Dan juga kalau A6400 atau A6500 juga terlalu mahal. Bagus, maksudnya bagus, cuman harganya masih di atas si A6100 gitu. Sekitar 8,5-an untuk versi bekasnya. Lu bisa cari juga sekitar 11-an untuk versi barunya. Oke, segitu. The next one is Canon M50, yaitu kamera yang dipakai sama Ray Restu Fauzi waktu ke rumah gue. Gue udah nyobain nih kamera ya, asli enak sih. Korigor juga mau rekomendasikan kamera ini. Dulu dia pakai Canon M50 sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta, sekitar segitulah ya. Yang bekas-bekas lu bisa cari di harga 5,5-an. M50 fiturnya udah oke, 60 fps di 1080p dan juga udah bisa 4K pak. Pertamanya 4K kalau nggak salah di APS-C-nya Canon ya. Doi bisa 4K meskipun cropping tapi bisa 4K. Belum bisa 120 fps seperti Sony A6100 itu ya. Canon cuma 60 fps.
Dan 720p-nya baru bisa 120 fps. Dan fokusnya enak banget Pak, titik fokusnya. Selain dari itu varian lensanya lebih banyak karena apa? Karena dia bisa pakai kamera DSLR-nya Canon yang bejibun banget gitu dari dulu ya. Bisa pakai adapter dan autofokusnya tetap jalan dengan baik. Next camera is Lumix G7. Lumix G7 yang dipakai oleh Damschool 2017 lalu ya. Kenapa ini masih worth it? Karena Lumix ini dengan fiturnya nggak pelit fitur gitu. Dia udah ngasih 4K di tahun-tahun yang cukup lama gitu. Pada saat itu belum terlalu terkenal 4K gitu. Dia udah ngasih 4K. Karena apa? Karena sensornya Micro Four Thirds ya. Micro Four Thirds itu lebih kecil dari APS-C. Jadi kalau lo pakai lensa 24 mili atau 25 mili di Micro Four Thirds itu setara dengan lensanya 50 mili di full frame. Gitu Pak. Jadi sensornya sempit gitu, tapi fiturnya bejibun. Dia bisa pakai 4K, dia udah bisa bikin time lapse, dia udah flat profile kalau nggak salah ya, bisa flat profile gitu. Jadi bagus lah Lumix G7 dengan harga yang sekarang cuman 5,5 juta sekitar segitu. Tapi ingat Micro Four Thirds gitu, lo harus pikirin juga. Oke, the next camera is Lumix GH5, yaitu di atasnya Lumix G7 lah jelas ya. GH5 ini pas pertama rilis ini terkenal banget bersaing dengan A7S2 kalau nggak salah ya dulu. A7S2 udah cukup mahal waktu itu. Lumix GH5 keluar dengan fitur yang bam, gila. Lumix GH5 bisa 4K, bisa 10 bit 422, gila men. 10 bit tuh sampai sekarang masih jarang Pak orang yang pakai 10 bit. Kebanyakan user Lumix lah ya. Lumix GH5 sekarang harganya 19 JT Pak. Maksudnya ada yang komen ya tadi gitu, katanya kamera murah tapi kok masih di atas 10 juta. Men, ukuran kamera itu 10 juta tuh standar gitu. Kamera mahal mah ya 80, 50 juta gitu ya. Tapi kalau sekitar 19 dengan fitur yang udah segila ini keren sih gitu ya. Dia udah bisa flip screen juga, articulate-nya enak. Di videonya Mas Gun dia udah ngejelasin. Yang jelas color science-nya juara lah daripada kamera-kamera yang lain gitu. Karena dia bisa 10 bit 422 ya. Kalau kamera biasa kan itu 8 bit 420 ya. Jadi ya buat lo yang belum tahu, lo bisa cari dulu di videonya Mas Kun tentang Lumix GH5. Ada juga GH5S yang lebih pro lagi, dan katanya GH5S itu di approve sama Netflix juga buat bikin film, seingat gua gitu ya. Oke, the next is Sony A7 II atau A72 yang dipakai oleh Mang Caca gitu loh. Ini tuh di tengah-tengah. Kenapa gua nggak rekomendasiin A71? Gua pernah pakai dan itu ribet Pak. Pertama, autofocus dari A71 itu kacau ya, nggak ada image stabilization dan ribet aja untuk harga 10 jutaan gitu. Lo bisa pakai Sony A72 dengan harga yang nggak terlalu jauh beda. Sekarang tuh ya bekasnya sekitar 11 dan juga sama lensa masih 15, 16, 17-an lah gitu ya. Yang baru atau yang bekas lo bisa cari-cari aja. Dan kelebihan dia ada image stabilization-nya. Sensornya stabil kalau lo pakai movement di B-roll, jadi nggak terlalu harus pakai gimbal gitu. A72 punya IBIS atau in body image stabilization, itu ngaruhnya ke sensor bukan ke lensa gitu. Karena kalau pakai digital IS itu akan menyong-menyong gitu ujungnya, jadi kurang bagus. Kalau pakai IBIS itu rapih banget. Itulah A72 lebih bagus ya dibanding A71 gitu. Jadi dengan harga segini 12 jutaan nih body only udah worth it. Alright, the next one is Sony A7C. Ini sih A7 III killer sih. Kenapa gue tidak rekomendasikan A73 ya tadi? Karena gue mikirnya gini, A7C ini A73 banget, tapi versi kecilnya, versi compactnya, dan versi tidak ribetnya. Maksudnya dia bisa flip screen ke kanan kayak Canon gitu, cekik. Dan juga bisa taruh mikrofon dengan fitur yang segila A73 bahkan lebih gitu loh. A7C namanya. Mamang kuliner pakai A7C gitu. Dia punya in body image stabilization juga kalau nggak salah, dan juga bisa 4K, no cropping, 120 fps di 1080p. Ya udah gila sih. Dan juga low light capability-nya udah edan seperti A73. Jadi ya dengan harga 30 juta daripada A73 lebih baik A7C. Oke, karena ini kamera baru ya. Next is Canon EOS RP. Canon EOS RP adalah Canon full frame yang menurut gua paling murah dan paling worth it. Karena apa? Karena harganya sekarang body only 18 juta. Bahkan nih udah sama kitnya dong. Gila loh. 18 jutaan, 19 juta udah ada body, 15 juta body only rata-ratanya. Bisa cari aja yang bekas atau yang barunya. EOS RP kenapa worth it? Karena dia bisa flip screen, dia bisa fokusnya udah bagus, dia bisa touch fokus di layar, gitu ya.
Itu kelebihannya. Flip screen dan touch screen itu sangat membantu proses produksi video yang low budget, yang sendirian seperti gua, atau maksudnya nggak pakai teamwork yang besar gitu. Dia gampang banget pakai gimbal, touch focus, enak gitu. Itu Canon EOS RP. Di sini RP itu punya megapiksel 26, sekian. Yes, segitu nggak terlalu parah lah. Untuk foto juga udah edan. Jadi Canon tuh bikin kamera selalu menyatu untuk foto dan juga video gitu. Kalau Sony kan bisa misah mereka di serinya. Kalau Sony itu seri R itu resolution seperti A7R, A7R 1, 2, 3, 4 gitu. A7S yang artinya sensitivity, A7S 1, 2, 3 yang paling killer tuh yang ketiga sekarang lagi rame banget. Ya kalau Sony itu misah-misah, jadi ribet juga buat pembelinya. Atau lu bisa pilih A7 biasa gitu ya, dipisah fiturnya. Tapi kalau Canon dia udah selalu nyatuin satu kamera itu untuk satu package aja gitu. Jadi bisa foto, bisa video gitu. Jadi untuk harga 19 jutaan Canon EOS RP gila sih, recommended parah ya. Untuk foto aman 26 megapiksel, untuk video juga udah aman, udah bisa 4K 1080p 60 fps. Aman lah segini ya. Kalau misalkan tadi pengen A7C 30-an, kalau di sini lu bisa dapat 21 sekian, udah dapat full frame. Mantap. Alright, the next one is Canon EOS R, yaitu kamera yang gue pakai sekarang gitu. Canon EOS R, kenapa direkomendasiin juga karena ya gue udah pakai gitu setiap hari gitu. Ini enak. Flip screen, fokusnya lu tinggal klik gitu ya. Di atasnya ada layar pak ya. Jadi selain dari lu lihat di screen, lu bisa lihat di layar di atas ini apakah ini recording, apakah ISO-nya di set dengan benar gitu. Semuanya lu bisa lihat di atas situ. Dan juga banyak customize buttonnya yang bikin lu memudahkan. Misalkan kayak gue mindahin ISO nih, di scroll di atas ini, itu enak pakai si EOS R gitu. Dengan harga yang cuman sekarang 28 juta udah sama kit. Atau lu cari yang bekasnya bisa sampai 25-an atau body only 23 juta. Ini worth it lah ya, Canon EOS R untuk 1PK. Dan ini juga kameranya Peter McKinnon di tahun 2018 pak, gila ya. Dan jangan lupa juga kalau si EOS R ini ya, si Canon juga kelebihan lainnya itu baterainya tuh lebih awet daripada kamera-kamera Sony yang lain gitu. Maksud gua untuk Canon EOS R ini baterainya udah tebal ya, jadi ini lebih awet daripada Sony A7 atau A5000, A72 gitu. Kamera-kamera yang udah gue cobain sebelumnya 6000, 6100 gitu. Itu kan kecil tuh baterainya, jadi cepat habis gitu. Kecuali lu beli kayak A73 atau A7C ya, itu baru awet. The next is Sony A7S Mark III. Ini bukan rekomendasi kamera murah lagi sih, cuman gua pernah nyobain, gua pernah pakai Sony A7S III gitu. Ini harganya sekarang masih mahal sih, 50 jutaan ke atas. Kalau A7S III ini kata si Gerald Andan, ini adalah technical masterpiece yang mana semua fitur yang gua butuhin itu ada di sini pak. 4K 120 fps, 1080p 240 fps, S-Log 3 yang udah anti noise banget gitu. Kalau di A7S II itu masih kelihatan noise-nya, kalau di A7S III ini udah enggak sih. A7S III emang A7S sih basically terkenal dengan low light capability-nya yang super duper edan. Dengan lighting yang kecil pun lu bisa bikin gambar yang bersih gitu ya. Itulah kelebihan si A7S. Cuman kekurangan dari Sony menurut gua pribadi adalah warna pak. Kalau warna dari Sony ini harus jago banget grading supaya dapetin warna yang pas gitu. Karena doi menurut gua warnanya tuh buat di gradingnya jangan agak-agak ungu gitulah Sony ya ciri khasnya. Tapi kalau Canon warnanya emang enak. Lu tanyain aja sama user Canon DSLR dulu gitu, warnanya emang udah enak gitu ya. Jadi ya begitu kira-kira. Dan yang pakai A7S juga pasti orang yang paham lah sama kamera ya. Oke, satu lagi yaitu Canon EOS R5. Kenapa gua rekomendasiin? Karena gua pernah pakai juga gitu di video wedding yang video film menikah gua, yaitu pakai Canon EOS R5. Harganya sekarang body only 64 dan mahal pisan sih, tapi gila bagus banget pak. EOS R5 itu udah one package juga gitu. Kalau A7S kan lebih ke video ya, dia lebih ke video, megapikselnya masih 12. Nah ini nih A7S megapikselnya masih 12-an gitu, jadi kecil lah untuk foto, kecil megapikselnya. Kalau EOS R5 ini udah one package foto dan video gitu. Doi dengan baterai yang cukup besar juga, awet menurut gue, banyak customize button yang enak juga buat bikin video. Dan untuk video udah gila, dia bisa 8K, lebih atas dari A7S III. 8K itu resolusi edan gitu. Gua pakai
buat syuting yang MSI waktu itu 8K, gila segede bioskop. Nah, Canon SR5 punya megapiksel 45, A7S punya megapiksel 12 doang, itu sangat jauh gitu. Jadi one package pilihlah Canon SR5. Tapi kalau pengen video pilih A7S. Canon SR5 juga nggak luput dari video maksud gua, ya gitulah kira-kira. Jadi sebanyak itu kira-kira ya kamera yang menurut gua bisa direkomendasiin. Dari awalnya 600D yang paling murah, menurut gua cocok lah, gua pernah pakai ya. Cangkel segitu aja jadi ya. Terima kasih udah nonton video ini, segitu aja video kali ini. Semoga membantu lu buat milih kamera yang lu mau beli di tahun ini. Assalamualaikum and